Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara dan doa saya supaya sungguh Tuhan menjaga kesehatan saudara sekeluarga. Hari ini saya berkhotbah mengenai sikap hati kita saat menghadapi tantangan pada saat ini. Apa yang Tuhan katakan mengantisipasi hal yang kita hadapi saat ini? Ibrani 12 ayat 26 berkata, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Saudara, apa maksud Tuhan mengguncangkan bumi dan langit? Tuhan akan menampi orang yang percaya, baik dari golongan kambing dipisahkan dari golongan domba. Yang kedua, mengingatkan umat manusia secara umum untuk tidak sombong dan berbalik kepada Tuhan. Saudara, di dalam zaman kita menghadapi pandemi corona ini, yaitu COVID-19, banyak orang mengalami kepanikan dan juga stres menghadapi hal ini. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi tantangan COVID-19 ini? Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, Anda dihadapkan dengan dua pilihan, kehidupan dan kematian. Kehidupan jika Anda menjaga hati Anda, dan sebaliknya kematian jika Anda tidak menjaga hati Anda. Apa arti hati di dalam ayat ini, saudara? Hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah melambangkan pola pikir manusia. Matius 15 ayat 18 berkata, "Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Saudara, pola pikir kita menentukan bagaimana kita memancarkan kehidupan atau tidak. Bagaimana sekarang kita menjaganya? Kita harus tahu dulu faktor apa yang merusak pola pikir. Yang pertama, yang terpenting saat ini adalah ketakutan yang membuat pola pikir kita menjadi mendatangkan kematian. Saudara, pola pikir sekarang Anda mengalami ketakutan mengakibatkan stres. Otak Anda akan menghasilkan oksitoksin yang melemahkan imunitas tubuh kita. Akhirnya saudara akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Ayub 3 ayat 25 berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Saudara, tetapi ada kabar gembira dalam firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Apa yang membuat kita semua, termasuk orang percaya, ketakutan? Karena mereka terlalu mendengarkan dan membaca berita-berita negatif yang mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan. Mereka takut tertular dan takut mengalami kematian. Jika Anda merenungkan hal yang negatif, akan menghasilkan ketakutan. Tetapi jika Anda merenungkan hal yang positif, menghasilkan keberhasilan. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 1. Dengarkanlah hal yang positif, terutama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, bersungut-sungut. Pola pikir inilah yang membuat saudara berjalan di luar perlindungan Tuhan. Jangan bersungut-sungut akan keadaan hari ini. Jika Anda harus diam di rumah dan keuangan Anda bermasalah, jangan bersungut-sungut. Saya mendengar ada kesaksian banyak anak Tuhan saat ini menghadapi COVID-19. Mereka bersungut-sungut dan berkata, "Di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan diam saja?" Dan mereka sampai memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, jangan demikian. Tetapi sebaliknya, lawan dari bersungut-sungut adalah mengucap syukurlah. Ibrani 12 ayat 28 berkata demikian, "Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Mengucap syukurlah atas kejadian hari ini.
mengucap syukurlah kalau kita diam di rumah bersama keluarga. Dengan mengucap syukur, Anda dapat melihat hal yang positif. Hubungan Anda dengan istri atau suami akan bertambah baik. Hubungan Anda dengan anak bertambah erat. Komunikasi menjadi semakin baik. Kehidupan doa keluarga bertambah baik. Jadi bersyukurlah hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan. Yakobus 1 ayat 27 berkata demikian, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Salah satu esensi beribadah adalah memperhatikan orang yang berkekurangan. Saat ini banyak orang yang bermasalah dalam ekonomi karena COVID-19 ini mengakibatkan orang tidak keluar rumah, tidak bekerja dari rumah. Orang yang berdagang sepi, pemasukan menjadi sedikit. Saya mendengar jerit tangis pekerja-pekerja harian, supir taksi dan segala macam, mereka pemasukannya menjadi minim. Akhirnya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Mereka menangis dan mereka tidak bisa mencari pertolongan kemana-mana karena semuanya mengalami hal yang sama. Maka dari itu berilah bantuan kepada mereka, baik uang Anda, makanan, dan lain-lain. Sambil saudara berbuat baik, beritakanlah Injil. Anda bisa menginjil lewat perbuatan baik. Kalau tidak bertemu orang lewat WA, handphone, dan lain-lain. Saya percaya saat ini adalah kesempatan yang terbaik Anda memberitakan Injil sambil berbuat baik. Jika Anda memberitakan Injil, saya percaya kuasa dan otoritas Tuhan mengikuti Anda. Tuhan akan membuat Anda berhasil. Akhir kata, saya memberi kesaksian di abad kedua dan ketiga. Ada masyarakat Romawi yang mengalami pandemi yang sama seperti kita, dilanda wabah penyakit sampai seperempat rakyat mengalami kematian. Tetapi saudara, di dalam saat itu terjadi pertambahan orang-orang yang percaya Kristus. Kenapa? Karena ada banyak orang yang percaya, menjaga pola pikir mereka. Mereka bersyukur dan tidak bersungguh-sungguh. Mereka tidak ketakutan, tetapi mereka berbuat baik, menolong orang-orang, merawat orang yang sakit, menguburkan yang mati, sehingga banyak orang melihat ada kasih di tengah-tengah penderitaan, yaitu Yesus Kristus melalui anak-anaknya. Saya berharap hari ini saudara juga mengalami yang demikian, menjadi terang dan garam. Akhir kata, jagalah kesehatan saudara, jagalah pikiran saudara, berbuatlah baik kepada semua orang, karena Yesus pun melakukan demikian. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Hamba-Mu berdoa buat orang yang melihat layar daripada handphone khotbah ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu, menjaga mereka. Kalau mereka bermasalah, hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, berikan keberanian buat mereka untuk melangkah dari hari demi hari sehingga mereka menjadi garam dan terang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.